Thank you. Thank you.
Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih karena kakak sudah berkenan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Indrianti dari Prodi Manajemen dari Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kakak mengenai proses seleksi dan juga evaluasi proses seleksi yang ada di perusahaan ini. Nah, sebelum saya menanyakan, izinkan saya untuk menanyakan pengalaman kakak atau kakak untuk berbagi cerita mengenai seleksi yang kakak lakukan dulu, kak. Oke, saya persilahkan, kak. Terima kasih Reni. Jadi sangat kenal sudah Bu Wirahadi ya. Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2010 ya, alumni. Jadi di HRD saya sudah berkecimpung kurang lebih selama 6 tahun. Banyak sih yang skup dari HRD itu sebenarnya ya. Cuman rekrutmen adalah salah satu bagian dari HRD. Nah, kita bicara rekrutmen, tahapannya pun juga banyak. Cuman saya sendiri ada 4 dasar sebenarnya dalam memutuskan seseorang itu apakah diterima atau sesuai dengan kualifikasi yang dengan perusahaan. Dan saya sebutkan dengan istilah 4C. Pertama itu adalah kompetensi, yang kedua itu adalah komitmen, yang ketiga itu adalah karakter, yang satu kontribusi. Jadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu adalah kontribusi, yang kedua kompetensi, yang ketiga itu adalah komitmen, yang keempat karakter. 4C gitu. Dari 4C ini saya lebih prefer bukan mengarahnya ke hard skill tapi ke soft skill. Soft skill yang menurut saya sangat-sangat penting dan fundamental, yaitu karakter. Karena menurut saya karakter yang tepat akan menghasilkan output yang tepat. Karena hard skill itu bisa dipelajari melalui training, development dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya saya lakukan, dan sepanjang yang saya lakukan dalam konteks rekrutmen, semuanya relatif berhasil. Dalam artian retention, kan ada retention. Masa retention itu adalah ketika dia karyawan bergabung, seberapa lama sih mereka bergabung. Nah, itu rata-rata panjang, dan mereka pun sesuai dengan apa yang mereka minati. Karena kalau kita bicara karakter, ujungnya adalah bicara minat dan passion mereka. Nah, itu sih mungkin sedikit pembuka ya dari saya. Terima kasih ya, Kak, atas informasinya. Nah, kemudian unit atau divisi apa saja Kak sih yang ada di perusahaan ini, Kak? Jadi sebelum saya kenalkan dulu namanya, nama PT-nya adalah PT Balik Cahaya Marta. Jadi PT Balik Cahaya Marta ini adalah merupakan perusahaan corporate atau holding yang memiliki beberapa unit bisnis. Ada 3 unit bisnis yang ada di sini. Pertama itu adalah plantation atau kebun, ada kebun teh. Kami kebun teh ada di Tabanan, Ansri, sama di Semarang. Kemudian yang kedua itu ada manufaktur. Manufaktur apa manufaktur? Manufaktur apa? Ada manufaktur. Manufaktur itu pemrosesan, artinya ada pabrik di sana. Nah, pabrik kami ada di Bagus Mantap. Nah, yang ketiga itu ada manufaktur dengan penjualan jadi satu. Nah, mereknya adalah Brumi. Kalau di bawah tadi lihat ya, ada Brumi. Itu teh premium. Kemudian yang ketiga itu adalah hotel. Hotel kami ada namanya The Garcia Hotel Ubud, lokasinya di Lutunduk Ubud. Industrinya adalah industri hospitality. Semua ini tergabung dalam PT Balik Cahaya Marta Group, di mana saya sebagai SRGE manajer. Lumayan sih, kalau kita bicara divisi, masing-masing unit bisnis ada divisi terkait ya. Karena keprediksian misalkan lebih banyak operasional, kemudian kalau di manufaktur lebih banyak ke pabrik, tapi ada juga divisi sales, divisi marketing, procurement atau purchasing, kemudian ada CGA atau HRGA, kemudian ada internal audit, ada finance dan marketing, dan banyak sih. Ada yang kami sih baginya adalah direktorat function, direktorat sales marketing, direktorat operasional. Masing-masing direktorat ada divisinya. Ya, misalkan di direktorat function berarti dia fungsional support. Siapa sih departemen yang support itu adalah HRD, kemudian ada GE, ada finance, ada marketing.
accounting, ada internal audit, ada purchasing, ada IT, itu fungsional. Kemudian sales marketing ya berkaitan dengan aktivitas sales dan marketing, berarti divisinya sales dan marketing. Kemudian ada operasional gunanya kayak pabrik yang bisa sampaikan. Kemudian ada kebun, ada operasional kebun. Kemudian ada operasional hotel. Personal ada hotel dibagi lagi, ada front office, ada housekeeping, ada purchasing juga ada di sana. Kemudian ada restoran operasional dan masih banyak hal lain. Yang kurang lebih ya. Nah kemudian berapa sih Kak jumlah karyawan yang saat ini dimiliki oleh perusahaan ini? Sampai dengan saat ini kurang lebih sih ada sekitar, kalau sampai dengan di luar kerja itu ada sekitar 385. Oh 385. Ini cukup banyak ya, bisa mampu. Iya. Kemudian ada nggak sih Kak kriteria ataupun syarat khusus bagi seorang pelamar untuk bisa diterima di perusahaan ini? Kalau masing-masing posisi pasti memerlukan spesifikasi tersendiri ya. Tapi saya prinsipnya sebagai HR ada namanya EEO, Employee Equal Opportunity, Employee ya. Nah, EEO, Employee Equal Opportunity. Jadi siapapun bisa melamar, terlepas dari gender, terlepas dari hal-hal yang berbau fisik, terlepas dari latar belakang sara, suku, ras, agama dan sebagainya. Even untuk difabel pun kami terima. Nggak ada syarat khusus, tapi untuk spesifikasi di masing-masing job desk kan berbeda. Misalkan saya basicnya adalah ekonomi, SDM, juga saya IT kan nyambung. Tapi kalau spesifik masing-masing job desk ya. Tapi kalau secara general itu sama semua. EU namanya, Employee Equal Opportunity. Oke. Kemudian dalam perusahaan ini metode seleksi apa sih yang biasanya digunakan Kak dalam seleksi calon karyawannya? Apalagi di masa pandemi ini, apakah tetap mengandalkan seleksi offline atau online Kak? Hybrid sih ya, atau keduanya sih, tergantung dari pertama tergantung lokasi, yang kedua tergantung kebutuhan, yang ketiga tergantung posisi. Nah kami kan ada cabang juga di Jakarta untuk pemasarannya. Kalau pemasaran di Jakarta, saya sih dia terapkannya online. Tapi kalau misalkan yang skupnya Bali, saya sih usahakan offline karena dia harus tahu skup pekerjaannya yang akan kandidat itu ambil seperti apa. Tentunya dengan kalau pandemi ya tinggal mematuhi protokol dan sebagainya, termasuk syarat vaksinasi juga saya lampirkan sih. Itu sih Reni. Kemudian apakah ada metode penyeleksian administrasi ataupun berkas-berkas pelamar yang harus membawa KTP, SIM, ijazah, BPJS, CV dan juga sebagainya Pak? Iya, jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional. Kalau administrasi sih rata-rata semua perusahaan mewajibkan ya. Tapi kalau saya sih baginya ada yang wajib, ada yang opsional. Kalau wajib itu seperti surat lamaran, kemudian ada CV, kemudian ada fotokopi ijazah, kemudian KTP, KK, dan fotokopi buku tabungan, bisa untuk payroll. Nah, kalau opsional itu adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian dia surat keterangan sehat, kemudian referensi kerja, misalkan dia punya pengalaman, kemudian SKCK, surat catatan apa? Baik lah, SKCK, surat catatan kepolisian. Ya, kemudian ada BPJS Kesehatan, BPJS fotokopi. Tapi itu sifatnya opsional, karena kan nggak semua orang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dan saya tambahkan untuk diwajib adalah surat keterangan vaksinasi, paling tidak sampai dengan dosis kedua. Kalau sekarang ya, karena kami bagaimanapun adalah interaksi dengan barang yang dikonsumsi, terutama di pabrik ya. Jadi sangat-sangat fokus untuk mengedepankan protokol untuk yang di pabrik. Nah, kalau di hotel apalagi touch dengan customer ya, guest touch ini sama. Gitu sih. Tapi setiap perusahaan punya standarisasi yang berbeda. Tapi kurang lebih sih gambarannya itu. Karena ada beberapa yang mewajibkan mutasi rekening, ada yang perusahaan yang mewajibkan mutasi rekening untuk mengetahui background gaji sebelumnya. Oh gitu. Ya, tapi opsional lagi, masing-masing punya standar yang berbeda. Tapi yang saya sebutkan itu yang biasanya saya gunakan, yang biasanya perusahaan-perusahaan yang juga gunakan secara standar.
Kak, mau izin tanya, tadi kan kakak ada bahas masalah gaji. Nah, masalah gaji dia di perusahaan sebelumnya itu ngaruh nggak sih Kak ke tempat kerja setelahnya? Itu sih dalam tahap negosiasi gaji. Misalnya ini saya tanya dulu, terima gaji berapa misalnya sebagai bahan referensi untuk negosiasi, kemudian tadi sampaikan 20 juta misalnya. Terus untuk saya mengkonfirmasi bahwasanya ini benar mendapatkan gaji 20 juta sebelumnya melalui proses penerima. Oh gitu. Tapi itu untuk level tertentu ya. Oke, yang selanjutnya Kak, kemudian apakah ada metode penyeleksian dengan metode mereview CV ataupun resume dari para pelamar? Dan kemudian jika iya, apa sajakah yang menjadi faktor penentu bahwa pelamar tersebut lolos atau tidak ke tahap selanjutnya? Tergantung posisi gitu. Saya nggak bisa mengeneralisasikan antara orang yang melamar di posisi ini dengan posisi ini. Jadi setiapnya saya punya standarisasi yang berbeda. Tapi biasanya terlihat dari bagaimana kandidat itu melamar, mulai dari isi surat, bagian surat, keterkaitan CV dan sebagainya. Nah, apakah menjadi faktor penentu? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dia. Makanya treatmentnya masing-masing itu berbeda. Apakah dia seorang pengalaman atau tidak. Misalkan dia pengalaman, ada lagi nih pertimbangan lain. Dan bisa jadi satu HRD dengan HRD yang lain bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena bagaimanapun HRD itu manusia. Seobjektif-objektifnya pasti ada faktor subjektif dalam. Pasti ada yang berbeda. Nah, makanya biasanya pada itu menjawab ada intuisinya. Karena kan dia sering menerima lamaran dan sebagainya. Oke, selanjutnya kemudian dalam melakukan seleksi ada nggak sih Kak tes-tes yang biasanya perusahaan gunakan untuk menyeleksi karyawannya, misalkan seperti tes kemampuan akademik, tes keterampilan, tes psikologi, unjuk kerja dan sebagainya. Dan minta tolong dijelaskan bagaimana itu dan juga mengapa perusahaan memilih untuk menggunakan tes tersebut sebagai salah satu tahapan seleksinya. Kalau kita bicara seleksi, baik lagi sebenarnya tergantung dari perusahaan yang tergantung dari HR-nya. Tapi kalau saya sendiri itu tadi untuk beberapa psikotes yang harus interpretasinya itu tidak boleh sembarang orang, misalnya seperti tes Capikosti, Kraepelin dan sebagainya itu nggak boleh. Even S1 psikologi pun nggak boleh, dia hanya menyajikan. Yang boleh menginterpretasi adalah seorang profesi atau S2 psikologi dan sejenisnya. Makanya saya nggak biasa saya gunakan kecuali saya bekerja sama dengan salah satu vendor yang memang atau salah satu badan atau lembaga yang memang dikhususkan untuk melakukan tes psikotes secara komprehensif. Tapi ada beberapa psikotes yang sifatnya umum, seperti karakter manajemen kok saya gunakan, kemudian ada namanya grafologi dan beberapa tes lain. Nah, untuk hard skill rata-rata saya gunakan juga, tapi tergantung levelnya. Kalau misalkan dia staff untuk administrasi, berarti hard skill-nya adalah yang berkaitan dengan Excel dan sebagainya. Kemudian ada beberapa tes itu tadi dari 4C tadi kan saya menggunakan karakter, jadi ada beberapa tes yang saya gunakan yang memang melihat dari kecenderungan minat atau bakat atau let's say passion seorang. Ya, misalkan kecenderungannya apakah orang ini data oriented atau people oriented, karena berbeda. Misalkan saya people oriented artinya kecenderungan saya adalah tidak teliti, tidak suka dengan banyak data angka, itu tidak terlalu teliti di sana. Makanya kalau saya bagian administrasi pasti kacau. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya gestats seperti kemudian sales, marketing atau lingkup kerja di hotel, kemungkinan besar saya akan perform lebih tinggi. Karena orientasi bekerja saya adalah people. Saya senang melihat orang lain senang. Terus contohnya ya, makanya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat di waktu yang tepat itu menurut saya sih pentingnya. Gitu. Oke, kemudian dalam melakukan wawancara nih Kak, apa saja sih biasanya yang perusahaan rencanakan ataupun disiapkan Kak?
ada wawancara yang terstruktur dan yang tidak terstruktur, ya benar ya? Iya benar. Kalau saya sih biasanya saya gunakan keduanya sih. Ada beberapa hal yang memang terstruktur tuh maksudnya ya sifatnya formalitas gitu. Maksudnya ada beberapa misalkan background dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak terstruktur untuk mengetahui cara dia berpikir gitu. Ada namanya teknik interview BEI, behavioral interview. Jadi menempatkan kandidat itu untuk mengetahui bagaimana cara mereka bereaksi, bagaimana cara mereka berpikir jika ditempatkan pada posisi-posisi atau kondisi-kondisi tertentu. Ada namanya teknik BEI. Banyak sih, banyak teknik ya. Cuman yang saya gunakan misalnya. Jadi apakah terstruktur atau tidak struktur, keduanya saya gunakan. Nggak bisa saya patokan harus struktur, nggak juga. Karena kita bicara ini human is unique ya. Kita nggak bisa sama ratakan dan generalisasikan antara satu orang dengan orang. Makanya bisa jadi dalam proses interview itu atau wawancara banyak hal yang bisa digali atau banyak hal yang bisa didiskusikan. Dan selanjutnya, nah tadi kan kakak bilang menggunakan terstruktur, wawancara struktur dan juga tidak terstruktur. Nah kemudian wawancara yang difokuskan pada penilaian perilaku dari pelamar atau tipe wawancara dengan memberikan kasus-kasus untuk diucapkan oleh pelamar, ataupun ada tipe wawancara yang memiliki tipe wawancara tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian bisa mungkin tolong dijelaskan lebih dalam lagi Kak, mengapa perusahaan ini memilih menggunakan tipe wawancara tersebut? Ya, jadi itu tergantung dari kebutuhan. Contohnya ini, kalau saya cari security, jadi hal-hal yang sifatnya kontribusi dan kompetensi saya larang. Tapi untuk yang komitmen dan karakter, saya persentasenya lebih besar. Nah, itu yang saya jadikan acuan itu dalam menyeleksi kandidat. Tapi kalau misalkan dia makin tinggi levelnya, makin beda gitu. Nah, makanya tadi saya seperti sampaikan, apakah terstruktur dan tidak terstruktur bisa jadi keduanya. Dan setiap perusahaan punya standarisasi yang berbeda. Tapi setelah ini saya tekankan kalau saya sih mengedepankan 4C tadi ya. Dan memang presentasi yang berbeda juga. Misalkan dari 4C ini yang paling anggaplah 100% kan 25-25. Nah tapi saya biasanya karakter saya 35%. Sisanya saya presentasi berbeda. Karakter. Jadi dari proses wawancara tersebut kemudian saya kuantifikasikan menjadi angka. Nah, kemudian hasilnya apa plusnya, apa minusnya, apa referensi atau catatan dari saya, kemudian apa rekomendasi dari saya. Biasanya seperti itu hari ini. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, kemudian dalam melakukan wawancara atau interview, metode seperti apakah yang biasanya digunakan? Apakah metode one on one, face to face, atau empat mata gitu Kak? Atau wawancara grup misalnya dalam melakukan focus group discussion? Itu dalam satu ruangan, ada satu pewawancara yang memberikan satu topik, pembahasan dan juga kumpulan pelamar, atau akan saling mengungkapkan pendapatnya atau argumennya. Kemudian juga akan saling metode board atau panel yang biasanya dalam satu ruangan ada 3 pewawancara sekaligus. Itu bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Tergantung kebutuhan, yang kedua tergantung level. Tergantung kebutuhan, ada namanya rekrutmen, ada namanya mass recruitment. Mass recruitment itu rekrutmen yang sifatnya masif. Biasanya menggunakan FGD gitu. Kalau dia sifatnya masif, misalnya walk-in interview, ada pernah dengar ya? Jadi misalkan ada ya buka lowongan, tapi nggak perlu ngelamar, langsung datang, langsung interview. Nah itu biasanya dia mass recruitment namanya. Mass recruitment ini menggunakan skema FGD untuk mengetahui banyak hal dari FGD. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri sih saya belum pernah mengadakan mass recruitment karena kebutuhan nggak sebesar company besar ya, maksudnya kayak retail dan sebagainya belum sampai ke sana sih. Tapi kalau yang biasa kami gunakan ya one on one. Kalau dia level lebih tinggi ya panel. Panel ini ya dengan user itu dalam artian atasannya langsung, bisa jadi board of director atau board of komisaris misalnya. Tergantung level. Kalau misalkan dia levelnya bawah seperti office girl atau office boy, nggak perlu di panel lah. Yang online cukup, dari saya oke, user oke, dan jalan. Berarti di masing-masing tingkatan itu berbeda ya? Berbeda.
Oke. Selanjutnya Kak, kemudian setelah lolos tahap wawancara, apakah ada tahapan di mana pelamar itu dicek lagi latar belakangnya, apakah dia pernah menjadi pengedar narkoba, kemudian pernah terjerat kasus kekerasan, pernah mengalami gangguan jiwa dan juga sebagainya. Dan apakah jika setelah lolos ada pelamar itu akan diselidiki apakah siapa yang merekomendasikan dia untuk bekerja di perusahaan, kemudian menghubungi atasannya terlebih dahulu, mantan rekan kerjanya atau yang lainnya Kak. Jadi kalau kita bicara tahapan, sebenarnya cek reference itu tahapan final ya, bisa dikatakan sebelum agreement kontrak kerja. Sebelum kontrak kerja itu saya selalu cek reference dulu. Cek reference selalu saya gunakan. Saya cek reference bukan dalam artian ini kan kasusnya ekstrim, dia narkoba, pembunuhan, nggak sih sampai segitu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa saya gali dari informasi atasannya terlebih dahulu. Apakah dia pernah terindikasi kasus fraud misalkan, atau dia gaya kepemimpinannya dulu misalkan dia keras dan sebagainya. Biasanya saya gali dari referensi itu. Apakah dia mengundurkan diri dari perusahaannya dengan baik, atau misalkan dia kabur dan sebagainya. Biasa terakomodir melalui cek referensi tersebut. Menurut saya itu penting dalam proses seperti ini. Selanjutnya Kak, kemudian setelah itu apakah pelamar itu langsung dinyatakan untuk dapat bekerja dan juga langsung menandatangani kontrak, atau dilakukan percobaan terlebih dahulu untuk bekerja dengan memberikan training dalam jangka waktu tertentu Pak? Ada dua sudut pandang. Kalau sudut pandang pertama adalah kebutuhan, dalam artian bisa jadi dia di hotel ada training terlebih dahulu, ada training, kemudian ada DW, daily worker, habis itu kontrak. Nah, kalau di sini training enggak, biasanya DW juga enggak, biasanya masa probation, kemudian kontrak. Nah, masa probation 3 bulan, kemudian kontrak entah setahun biasanya. Nah, itu sudut pandang kebutuhan. Ada sudut pandang undang-undang atau regulasi, undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya tidak boleh menyarankan percobaan untuk orang kontrak. Jadi dia harus langsung kontrak tanpa adanya masa percobaan. Kalau dia kontrak, kalau dia langsung permanen, baru boleh mensyaratkan masa percobaan. Jadi percobaan 3 bulan langsung di PKWT namanya atau karyawan tetap. Tapi kalau dia kontrak, nggak boleh ada masa percobaan. Nah, ini perbedaan teorical dengan lapangan ya. Di lapangan masih ada yang seperti saya menjabarkan di awal tadi. Ada DW, ada training, dan ada probation, berkontrak. Itu skema itu masih banyak digunakan. Tapi secara regulasi, secara peraturan perundangan, secara omnibus law, secara aturan nomor 11 tahun 2020 itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, kemudian Kak, setelah pelamar itu menandatangani kontrak, kemudian atau sudah resmi nih menjadi karyawan, apakah akan dilakukan lagi tahap orientasi bagi pelamar, misalnya dengan diberikan pengenalan mengenai job deskripsinya terkait dengan pekerjaannya Kak? Kalau perusahaan yang proper, kalau saya bicara ideal, kalau sekarang perusahaan yang proper, dia pasti memberikan orientasi schedule itu mulai dari pengenalan perusahaan, pengenalan lingkungan perusahaan, pengenalan PP peraturan perusahaan, pengenalan job desk, pengenalan struktur, pemberian aset dan sebagainya. Itu perlu dilakukan. Nah, tapi prakteknya banyak perusahaan tidak menjalani hal ini. Nah, ibaratnya dia dilepas gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan jadi kandidat atau seorang karyawan baru pasti bingung dia harus ngapain, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, cuman ya perusahaan yang baik biasanya menerapkan orientation schedule sebelum karyawan tersebut memang benar-benar menjadi karyawan dengan tugas dan job desk masing-masing. Kalau saya lakukan ada orientation schedule. Kemudian selanjutnya nih, jika dijumlahkan berapa lama biasanya keseluruhan tahap seleksi dari karyawan tersebut Kak? Tergantung posisi sih. Tergantung posisi. Makin tinggi posisinya waktu yang diperlukan makin lama. Makin lama. Jadi kalau makin
makin rendah lingkup tanggung jawab posisi yang dibutuhkan biasanya makin cepat karena dia mengerjakan hal-hal yang daily atau teknis, misalkan OB atau security itu kan nggak bisa ditunda terlalu lama ya, dia harus jaga gitu. Tapi kalau misalkan kayak dia HRD manager itu kan strategis, itu nggak bisa sembarangan, harus buru-buru, harus cari beberapa opsi kandidat-kandidat lain dan sebagainya. Biasanya berapa lama sih Kak seleksi yang paling lama itu Kak? Nah, biasanya target saya sih H plus maksimal ya, H plus 20 dari pengajuan tenaga kerja. PTK pengajuan tenaga kerja masuk, biasanya saya targetkan H plus 20 dari PTK itu datang. Apakah lebih? Bisa iya, bisa enggak, kan banyak faktor ya. Tapi dia targetkan ya H plus 20. Kemudian selanjutnya Kak, nah apakah perusahaan itu memberikan kesempatan bagi pelamar yang tidak memiliki pengalaman sama sekali atau pekerjaan sebelumnya sama sekali yang tidak relevan dengan spesifikasi pekerjaan yang dilamar saat ini di perusahaannya? Cukup riskan ya, cuman buat saya sih tergantung dari posisinya. Contoh saya mencari sales manager, mungkin saya cari yang tidak berpengalaman. Tapi untuk strukturnya levelnya staff, levelnya clerk, kenapa enggak? Cuman titik berat saya tadi ya karakter, karena hard skill itu bisa dipelajari melalui pelatihan. Apakah mau kesempatan ya baik lagi EO tadi ya, employee equal opportunity. Employee equal opportunity tidak hanya eksternal, even internal, kenapa enggak? Nah, misalkan saya dulu pernah ada case, dulu dia OB, tapi dia tertarik nih belajar accounting dan sebagainya. Akhirnya dia sekolah lagi, sekarang jadi accounting staff. Dan sekarang aku supervise di tempat saya sebelumnya, kenapa enggak? Itu dan makanya penting sekali untuk menerapkan konsep EEO ini di perusahaan. Jadi memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa berkarir. Itu sih. Oke, kemudian nih Kak, dari pengalaman Kakak selama menyeleksi karyawan, menurut Kakak tahapan manakah sih yang paling sulit dari proses penyeleksian karyawan di perusahaan dan mengapa hal ini menjadi hal yang paling sulit Kak? Paling sulit tergantung ya, karena per kasusnya berbeda soal. Ada yang sekali waktu dia negosiasi nyampe dia agak alot, ada sekali waktu dia proses serah terima di perusahaan sebelumnya agak alot, ada sekali waktu yang dia kemauan atasannya yang sedikit alot, maksudnya dari atasan sih mau spesifik kayak gini, sedangkan yang saya jabarkan misalkan dari 10 dia punya nilai 9, satu dia kurang, yang ini punya nilai 10, punya nilai 9 tapi ada satu dia yang kurang, tapi yang atasannya mau semua sempurna. Nah biasanya saya edukasi lagi si atasan bahwasanya tugas kita lah, tugas kami lah untuk memberikan hard skill apa yang menjadi kekurangan di kandidat. Jadi kok mana yang paling sulit? Bervariatif sih, iya, karena kita sekali lagi kita berhubungan dengan manusia. Manusia itu ya kita di dunia sosial, banyak perubahan dan sebagainya. Berarti nggak bisa mencakup ke titik ini dia paling sulit, tapi tergantung lagi. Variatif. Iya. Oke Kak. Kemudian, nah sejauh ini ada nggak sih Kak kendala yang Kakak temui dan biasanya kendala apa sih yang paling Kakak sering temui saat melakukan proses seleksi? Oke. Seleksi itu kan tahapan sebelum rekrutmen ya. Seleksi itu artinya seleksi CV dan sebagainya. Iya. Nah, kalau saya sih yang sekarang saya hadapi adalah gap skill. Bagaimana? Gap skill. Jadi lulusan sekarang, lulusan tahun 2019 dan 2020 ini memiliki gap skill yang cukup tinggi dengan kebutuhan dari industri. Saya kan tahu penyebabnya karena mereka lulusan online, jadi pengembangan soft skillnya kurang, atau seperti apa. Yang jelas kebutuhan industri dengan pasar kerja itu cukup tinggi perbedaannya. Jadi misalkan saya butuhnya di angka 8 kan, sedangkan lulusan ini menjejakan di angka 3 atau 4. Nah jadi gap inilah yang gap skill yang terlalu tinggi ini menyebabkan saya
kesulitan untuk mencari orang tepat. Padahal resourcesnya banyak, pelamarnya banyak, tapi gap skill ini juga tinggi ternyata. Itu sih yang sekarang rasanya bukan saya saja yang mengalami ya, termasuk banyak kayak gitu. Itu sih kalau kita bicara sekarang kekinian ini. Nah kemudian dari tahapan seleksi perusahaan ini, tahapan manakah yang paling menentukan lolos atau tidaknya seorang pelamar Kak? Atau bisa bawa nilai seleksi yang paling tinggi Kak? Bisa dinilai dari mana? Ya, tadi saya udah jawab sebenarnya dalam PAC tadi ya. Dari PAC itu yang menurut saya menjadi titik penting adalah karakter. Mungkin sekitar 35% dari total. Cara menilai memang banyak cara. Maksudnya ada karakter manajemen, karakter manajemen itu adalah suatu tes yang digunakan untuk mengetahui lebih pendalaman terhadap suatu karakter. Dan grafologi itu dari tulisan atau tangan-tangannya. Tidak. Saya pernah belajar itu. Jadi saya gunakan. Ya. Kemudian, nah ada perbedaan tahapan seleksi antar karyawan dengan seleksi manajer tingkat atas di perusahaan Kakak? Hasil perbedaan hasilnya. Kalau misalkan dia di karyawan biasa yang levelnya di mid sampai low management, dia tahapannya lebih relatif singkat. Kalau misalkan dia manajer tingkat atas, udah main di middle di top management, seleksinya mungkin lebih panjang. Wawancaranya bisa sampai ke level direksi, atau wawancaranya bisa sampai level owner dan sebagainya. Termasuk proses hiring yang mungkin memakan waktu ya, karena kita dari kami meng-hire orang-orang yang profesional yang mungkin sebelumnya masih bekerja. Gitu. Kemudian Kak, pernah nggak sih Kakak menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan posisi yang dilamarnya karena tidak adanya kerelevanan antara keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dengan apa yang dilamar? Enggak. Saya justru sangat menghindari itu. Misalnya itu tadi, misalkan ini data oriented, itu lebih suka admin, lebih suka di belakang ya, lebih suka untuk sebagainya. Kemudian saya tempatin training di sales. Saya ready stress karena passion training bukan di sana. Saya pun stres sebagai perusahaan karena performa ready jelek. Dibandingkan hal tersebut, mending dari awal saya filter orang yang tepat, posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Berarti emang harus benar-benar menempatkan posisi ya Kak, biar nggak gimana-gimana gitu kan? Ada suatu istilah namanya garbage in, garbage out. Kalau misalkan saya naruh sampah di dalamnya, keluar juga sampah. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi mending saya agak lama sedikit rekrutmen tapi firm gitu, sesuai. Nah kemudian Kak, dari pengalaman Kakak ada nggak sih karyawan yang lolos seleksi lalu setelah beberapa bulan tuh dia langsung mengundurkan diri, atau bila ada bisakah Kakak menjelaskan bagaimana kronologinya? Kalau bicara ada, pasti ada yang namanya ke manusia. Ada iya, ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Biasanya kalau tidak baik-baik ini karena faktor entah itu dapat tawaran lebih menarik di perusahaan lain, kemudian dia dikembalikan, ada yang seperti itu. Ada faktor keluarga, tapi yang saya gani kebanyakan sih faktor-faktor yang di luar dari kontrol mereka, seperti keluarga dan hal-hal yang lain yang pribadi sifatnya. Tapi kalau yang tiba-tiba dia kabur itu pernah, tapi nggak sering. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah selanjutnya itu kan tadi ada nih indikator apa saja yang sangat mempengaruhi keberhasilan. Itu kan tadi udah Kakak jelasin tuh yang 4C itu. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian di perusahaan Kakak pernah nggak sih terjadi perubahan proses ataupun tahapan seleksi karena proses sebelumnya itu dianggap kurang efektif dalam penerimaan karyawan? Ada, itu yang saya perbaiki sama ini. Dulu tuh proses rekrutmennya saya nggak undang, wawancara selesai besok kerja tanpa ada cek referensi dahulu, kemudian dokumen-dokumen yang proper itu nggak ada dulu. Bisa jadi ini kenalan dari ini dulu masuk tanpa oleh HRD, kan dulu kacau. Jadi itu yang saya perbaiki. Sekarang sih sudah mulai sesuai dengan SOP, dengan prosedur-prosedur yang sesuai, dan
bagusnya adalah dengan perubahan itu ternyata orang-orang yang masuk ke company dengan proper, dengan melalui SOP yang benar, dia stay-nya udah dibandingkan yang nggak jelas sebenarnya. Iya Kak. Itu sih artinya memang semua itu harus sesuai dengan prosedur. Tujuannya yaitu tadi, mending agak lama sedikit tapi firm gitu, jadi dia bisa stay lama karena sesuai dengan passionnya dia sendiri. Gitu. Karena Itu sih. kita yang terakhir nih Kak, kemudian ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi? Maksudnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses seleksi di perusahaan Kakak? Faktornya banyak sih ya. Satu, posisi, misalkan kayak logistik, let's say logistik supervisor misalnya. Logistik supervisor itu di Bali agak sulit. Kenapa? Karena industri sejenis itu nggak banyak ya, manufaktur sedikit ya. Pabrik itu di Bali nggak banyak. Iya sih. Di Bali kebanyakan hotel, Iya. makanya sumbernya kebanyakan yang orang-orang hotel. Tapi untuk beberapa posisi itu menjadi salah satu yang perlu saya perhatikan juga ya dalam proses seleksi atau rekrutmen yang saya lakukan. Nah kemudian ada faktor-faktor lain nih di luar dari kewenangan saya, misalkan hubungannya dengan owner, hubungannya dengan direksi dan sebagainya, itu bisa jadi salah satu faktor yang di luar dari kewenangan saya. Ada sih beberapa. Ada. Oke Kak, saya berterima kasih banget ilmunya sangat bermanfaat, tapi mohon maaf saya kurang nyambung mungkin Kak karena apa sih ilmunya sangat terlalu jauh It's gitu okay. saya Dalam prosesnya nanti anaknya akan pelajari kok bagaimana HR itu karena gini, ini juga kenapa saya diundang di beberapa tempat untuk jadi pemateri ya, karena saya sangat suka mengkorelasikan antara teori dengan praktik. Teorinya apa, praktiknya seperti apa, karena bisa jadi dia sifatnya sintesa atau antitesa, dia mengkonfirmasi teori atau tidak sejalan dengan teori. Ada beberapa hal ini. Nah, kalau boleh tahu di luar konteks ini ya Kak, kalau boleh tahu Kakak tuh pernah jadi pembicara di mana di Udayana tuh pas acara apa aja sih? Kalau di Udayana banyak ya, teman yang sering itu yang di MCC. Di Dianapura pernah jadi pembicara mengenai passion dan minat, karakter, passion, minat dan karir juga. Kemudian di PNB, di Pegadaian saya pernah di beberapa sebagai fasilitator dan narasumber sih. Itu cukup sering lah, karena saya senang dengan dunia ini, dengan dunia HR ini, passion saya di sana. Dan menurut saya kenapa ini penting passion dalam bekerja, karena menurunkan tingkat stres, sehingga kamu akan merasa bekerja tapi tidak bekerja. Nah itu menurut saya penting, karena work is never ending process gitu. Maksudnya bekerja itu, Pak mau bekerja nanti 8 jam sehari, bayangin kalau kamu tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan, berapa stresnya mau. Hanya hati-hati dalam memilih karir nanti. Hati-hati dalam memilih jalur apa yang kamu ambil. Itu bisa dibuat dari sekarang. Misalnya saya ingin jadi HRD, apa sih skill seorang HRD itu? Kamu udah bisa pelajari deh. Harus paham ini. Oke. Harus punya sertifikasi nih, punya sertifikasi ini. Itu yang saya kejar, itu yang saya kejar. Kemudian kalau mau jadi ini apa sih tahapan selanjutnya? Jadi udah bisa dipersiapkan. Syukurnya saya mengetahui passion saya tentang komunikasi dari SMA. Jadi saya tahu ngapain. Saya makro itu bodo amat. Accounting itu makan saya sudah surga. Bodo amat saya. Tapi kalau udah bicara manajer kan ngomong SDM saya nomor 1. Saya dikenal udah beberapa dosen. Saya skripsi 2 minggu. Jadi benar-benar ngejar. Sabtu saya wisuda, Senin saya kerja. 25 tawaran pekerjaan dulu saya. Tapi pertama kali bekerja bukan sebagai HRD malah. Saya pertama bekerja sebagai supervisor Markom, marketing communication di XL. Kemudian saya rasa saya lebih suka passionnya ke HRD, jadi dari supervisor saya balik ke level staff, tapi HRD sampai sekarang. Di antara division manager yang lain, saya paling muda.
Tantangan lain. Artinya dengan kamu kita dengan passion, sebenarnya bekerja tuh tidak sulit, tapi bekerja dengan sesuai passion kita itu yang sulit. Perlu effort lebih. Dan saya yakin, makanya saya kalau katakan saya masuk ke perusahaan ini tidak prosedural, karena saya langsung ditawari oleh owner. Saya presentasi, setuju, saya masuk. Nah, artinya kesempatan itu nggak semua orang punya. Siapa yang punya, yang benar-benar mengejar passionnya dan dia benar-benar belajar. Dulu ada pertanyaan di MCC, berapa persen sih apa yang saya pelajari di kampus dengan apa yang saya lakukan di sini, berapa persen sih korelasinya, atau berapa persen diaplikasikan? Pembicaraan lain ada yang jawab 99%, ada yang jawab 100%, ada yang jawab 80%. Buat saya 1%. Kenapa? Karena 99% itu saya harus pelajari lagi. Bisa jadi dia sifatnya tadi ya, sifatnya mengkonfirmasi teori, bisa jadi dia tidak sejalan dengan teori. Atau apa yang ilmu baru yang relevansi dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Makanya belajar itu kebutuhan. Ya, itu sih sedikitnya. Terima kasih ya Kak El. Maaf banget kalau saya kurang nyambung itu, saya harus banyak belajar lagi. Tapi dari jawaban Kakak tuh sangat-sangat membantu memberikan informasi yang lebih banyak lagi Kak. Ya, good luck. Ini masih awal untuk ini. Untuk kedepannya menimba ilmu, dan saran saya sih fokus karena apa yang ini capai, ini pelajari, fokus ke sana. Nggak ada orang berhasil karena dia setengah-setengah, nggak ada orang berhasil karena dia terlalu generalis, nggak. Justru yang sekarang yang dibutuhkan oleh industri adalah spesialisasi, atau saya sebutnya sekarang versalis. Nah, versalis itu orang spesial di satu titik, tapi juga mempelajari hal-hal yang lain secara general. Nah, saya spesialisasi saya di training sebenarnya. Makanya public speaking itu yang biasa saya. Ya, contohnya apa yang saya sampaikan pasti Randy percaya. Padahal itu benar. Nah, itu contohnya di public speaking gitu kayak. Itu sih. Oke, berarti saya akhiri ya. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih sudah hadir, mengenal Brumi juga ya. Di bawah ada tea shop, di sini ruang meeting, kantor pusat di sebelah, ruangan saya sebelah sebenarnya ruang meeting. Kemudian tadi kami ada kebun teh, kemudian ada pabrik teh, ada hotel juga. Bisa sekali waktu main-main lah. Atau coba cek IG kami, nanti ada lowongan info pekerjaan, ada sebuah produk juga bisa di sana. Saya sekarang lagi sambil kerja sih juga Pak, cuma part-time. Oh gitu, di mana? Di Sibolga Pak. Oh, Sibolga. Iya. Sebenarnya? Gini sih Pak, staff biasa, cuman mencakup semuanya. Oh, digital. Iya. Karena pengalaman kerja kan. Iya. Nah, saran saya kalau memungkinkan ambil PKL atau magang. Nah, saya dulu nggak ada PKL atau magang, jadi kesiapan ke industri itu agak sulit. Bukan sulit, agak challenge dibandingkan orang pendidikan yang vokasi D3 D1 yang memang mereka peruntukan untuk industri. Nah, makanya jangan heran lulusan S1 ini kadang-kadang bingung mau ngapain, mau kemana. Iya. Iya. Karena mereka belum paham. Kayak keterangan sederhana tuh seberapa jauh sih, seberapa dalam sih Randy mengambil dari training. Nah, coba pikirin deh pertanyaan saya itu. Di situ baru kelihatan ternyata saya mau seperti ini. Saya berdamai dengan kekurangan saya. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Apa yang harus saya fokuskan? Banyak. Itu sih. Oke.